Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kalau pada saat ini dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetaplah kerjakan keselamatanmu. Firman Tuhan akan kita baca, kita renungkan dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mau ajak Ibu Bapak, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh membaca Alkitab serta merenungkannya. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Maka biarlah Tuhan, firman Tuhan itu kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami buka hati serta pikiran kami ya Tuhan. Kami berseru, bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara, suatu hari dua orang Kristen bertengkar dengan hebat. Orang yang pertama berkata, dalam hidup ini yang penting percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki jaminan, kita memiliki kepastian selamat. Kalau meninggal dunia, kita pasti akan masuk surga. Orang yang kedua, saudaraku, ternyata tidak sependapat. Dia berkata, jangan terlalu percaya diri bahwa kamu pasti akan masuk surga hanya karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Pada akhir zaman nanti kita semua akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Maka walaupun mengaku telah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau perbuatanmu tidak benar, kamu tidak akan selamat. Saudaraku, pertengkaran menjadi semakin panas dan semakin tidak berujung. Karena masing-masing mereka mempertahankan pendapatnya dengan mengutip ayat-ayat Alkitab yang mendukung pendapat mereka. Seandainya saudaraku, saudara ada di tengah-tengah mereka mendengarkan percakapan mereka, kira-kira saudara akan berkata seperti apa? Pendapat mana yang akan saudara dukung? Apakah saudara juga akan berkata kita orang percaya pasti selamat, orang Kristen pasti masuk surga? Atau saudara akan berkata sama seperti orang yang kedua yang berkata, orang Kristen, jangan tinggi hati, jangan terlalu percaya diri. Sekalipun kamu sudah dibaptis, sekalipun kamu sudah percaya kepada Tuhan, belum tentu kamu akan selamat. Saudara, kira-kira mana yang saudara akan pilih? Mana yang menurut saudara benar? Tentu tidak mudah untuk menemukan jawab dari pertanyaan tersebut. Dan memang harus kita akui, saudara, tidak mudah untuk menemukan jawaban terkait dengan doktrin keselamatan atau soteriologi. Ketika kita berbicara bagaimana partisipasi manusia dalam keselamatan itu sendiri, ini bukan persoalan yang mudah untuk bisa dijawab. Teologi reform, saudara, mengajarkan bagaimana keselamatan itu murni anugerah dari Allah. Dasar firman Tuhannya jelas. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tidak ada andil manusia sama sekali. Nah, ini menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan hari ini? Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ketika Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi pun juga kita untuk tetap mengerjakan keselamatan. Apa maksudnya? Apakah itu berarti keselamatan adalah upaya kita? Atau apa maksudnya? Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara, mari kita dalami lebih lagi
Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Menarik kalau kita perhatikan saudara, bagaimana firman Tuhan ini dituliskan kepada jemaat di Filipi. Saya menemukan beberapa catatan terkait dengan 2 ayat ini. Yang pertama saudara, kalau kita perhatikan kata kerjakanlah, di dalam bahasa Yunani ini diterjemahkan dari kata katergasomai. Benar bahwa katergasomai ini bisa diterjemahkan sebagai kerjakanlah. Tetapi sebetulnya apa yang disampaikan dengan katergasomai itu bukan sekedar kerjakanlah, melainkan menyelesaikan. Bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, mayoritas Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menuliskannya work out your salvation, bukan work for your salvation. Saya mau ambil contoh saudara dari pengalaman saya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti wisata rohani. Bahkan saya bersyukur pada kesempatan itu saya bisa menjadi pembimbing rohani selama wisata rohani di Holy Land. Yang paling saya syukuri adalah ketika semua hal yang saya perlukan, mulai dari paspor, biaya tiket, akomodasi selama di Holy Land, semuanya itu ditanggung. Tentu saya sangat bersyukur saudara. Namun dengan paspor, tiket di tangan, apakah saya kemudian pasti dapat berangkat ke Holy Land sesuai dengan jadwal, sesuai dengan rencana? Saya yakin dan percaya saudara akan berkata, tidak. Tentu saja tidak. Saya harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, terutama menjaga kesehatan. Supaya ketika waktunya tiba, saya tidak terhalang oleh masalah kesehatan. Ketika kita berbicara soal keselamatan sama saudara. Keselamatan yang kita peroleh dalam Kristus Yesus itu adalah sesuatu yang diberikan secara gratis. Tuhan sudah membayarkan lunas harganya untuk kita. Tidak ada yang dapat atau perlu kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan tersebut selain menerimanya. Tidak dengan kebaikan kita, kekayaan kita, hikmat maupun pengetahuan yang kita miliki. Bukan karena amal ibadah kita. Bukan karena pelayanan atau persembahan kita. Keselamatan itu bersifat given, pemberian. Namun ketahuilah bahwa pemberian itu bukan juga akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Awal kehidupan di dalam terang, setelah sebelumnya kita hidup dalam kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakannya. Maka keselamatan yang telah kita peroleh tersebut perlu dijaga dengan baik, dipelihara supaya jangan sampai hilang. Tentu maksudnya hilang bukan berarti Allah kemudian mengambil lagi hak keselamatan kita. Bukan itu. Kita perlu menjaga, kita perlu mengambil, merawat keselamatan itu supaya ketika waktunya tiba Tuhan memanggil kita pulang, kita bisa menempati tempat tinggal yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Maka menerima keselamatan saudaraku berarti kita merespon karya penebusan Tuhan kita Yesus. Mengakui dosa dan salah kita. Menerima karya keselamatan dan kita berkomitmen untuk hidup yang baru. Hidup bagi Kristus. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua saudara-saudara menarik kalau kita perhatikan bagaimana ternyata katamu di dalam frasa keselamatanmu. Dalam bahasa Yunani katamu ini ternyata berbentuk jamak, bukan berbentuk tunggal. Pemakaian bentuk jamak ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus sesungguhnya tidak sedang membicarakan keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Bukan keselamatan saya. Rasul Paulus sedang membahas keselamatan secara komunal. Keselamatanku dan keselamatanmu. Rasul Paulus sebenarnya sedang menasehatkan jemaat di Filipi sebagai satu komunitas untuk menunjukkan pola hidup tertentu yang membuktikan bahwa mereka semua sudah diselamatkan. Dalam konteks pasal 2 ini jelas ada kaitannya dengan kasih terhadap sesama orang percaya. Kita bisa melihatnya, membacanya dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4, ayat 14 sampai 15 dan Filipi 4 ayat 2. Nasihat yang hampir sama saudaraku
terkait dengan ayat ini juga kita bisa baca di dalam Filipi 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya saudara, mengerjakan keselamatan bukan supaya kita mendapatkan keselamatan itu sendiri, tetapi agar kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan? Apa tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? Saudara, menarik kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 dikatakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya saudara, mengerjakan keselamatan kita itu berbicara juga soal ketaatan. Nah, ketaatan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang memang dikehendaki oleh Allah? Setidaknya ada 3 macam ketaatan yang dituntut Allah dari kita. Yang pertama, ketaatan yang konsisten. Di awal ayat 12, saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat. Karena itu, hal ini jelas merujuk pada konsistensi ketaatan yang sudah ditunjukkan jemaat Filipi mulai dari awal pelayanan Paulus di sana, yaitu di Filipi. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 16 sampai waktu Paulus menuliskan surat ini, jemaat di Filipi ini sangat konsisten untuk menunjukkan ketaatannya, ketaatan iman mereka kepada Allah. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di jemaat di Filipi, sebagian besar mereka menerima pemberitaan Injil Rasul Paulus. Setelah itu, ketika Rasul Paulus berada di tempat lain, jemaat di Filipi juga tetap mendukung pekerjaan Rasul Paulus, pemberitaan Injil yang dilakukan Rasul Paulus. Buktinya ada dalam Filipi 4 ayat 10, Filipi 4 ayat 15 sampai 16. Mereka juga tetap bertahan dalam penganiayaan yang terus-menerus mereka alami. Filipi 1 ayat 28 sampai 30. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini pun jemaat Filipi telah memberikan bantuan untuk pekerjaan misinya. Filipi 2 ayat 25. Namun Rasul Paulus, saudaraku, tidak berpuas diri. Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi, ayo terus, kerjakanlah terus. Apa yang telah kamu kerjakan sekarang, lanjutkan. Nah, yang kedua, saudara, ketaatan yang konsisten itu juga harus ditunjukkan bahwa ketaatan tidak dibatasi dengan situasi apapun. Paulus menambahkan bahwa ketaatan jemaat Filipi harus dilakukan bukan hanya waktu Rasul Paulus hadir, tetapi terlebih waktu Rasul Paulus juga tidak hadir. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa surat kepada jemaat di Filipi ini dituliskan ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dan pada saat itu Rasul Paulus tidak tahu apakah ia akan bebas atau justru dihukum mati. Kita bisa membacanya dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Karena itu Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi untuk terus mengerjakan keselamatan, untuk terus taat, baik ia ada atau tidak ada. Saudara, yang ketiga, ketaatan itu seharusnya didasarkan kepada hormat akan Allah. Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat di Filipi mau takut dan taat kepada Allah. Takut di sini dimaksudkan agar mereka lebih hormat pada kekudusan Allah. Dalam tulisan Paulus, ungkapan dengan takut dan gentar itu muncul beberapa kali dengan makna sebetulnya hormat, tanpa selalu melibatkan unsur hukuman. Dalam 2 Korintus 7 ayat 15 mencatat bahwa Titus diterima jemaat Korintus dengan takut dan gentar. Maksudnya ia diterima dengan penuh hormat karena ia mewakili Paulus. Dalam Efesus 6 ayat 5, Paulus menasihati para budak agar taat kepada tuan mereka dengan takut dan gentar. Tidak ada ketakutan karena hukuman yang diindikasikan di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Jadi sekali lagi, takut dan gentar itu ingin menunjukkan sikap hormat.
Demikian juga dengan kita. Ketaatan kita kepada Allah itu harus didasarkan pada rasa hormat kita terhadap kekudusan Allah. Kita taat bukan karena kita sungkan terhadap orang lain, bukan karena tuntutan sosial, bukan takut kalau dosa nanti ketahuan dan sebagainya. Kita taat karena kita menghormati kekudusan Allah. Pertanyaannya saudaraku, sebagai manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan, bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa konsisten hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Menarik bagaimana Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-13, bagaimana Allah sendiri mengerjakan kekuatan di dalam diri kita. Allah juga turut bekerja. Ada kata energio, satu kata yang menarik yang sering kali digunakan oleh Rasul Paulus. Kata energio, saudaraku, muncul 20 kali dalam Perjanjian Baru, dan 18 diantaranya dipakai oleh Rasul Paulus sendiri. Arti yang terkandung di dalam kata ini adalah bekerja dengan penuh kekuatan. Allah memampukan kita untuk mau telo, tetapi juga mampu energio untuk melakukan kehendak-kehendaknya, mentaati Dia. Natur kita memang tercemar oleh dosa, tetapi Allah juga turut bekerja, membangun kemauan di dalam diri kita, juga memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Maka tantangan kita, saudara, pada saat ini, maukah kita dituntun oleh Allah? Maukah kita mendengar panggilannya, mengerjakan keselamatan? Bagaimana caranya? Terlebih di usia lanjut kita, apa yang bisa kita kerjakan? Bagaimana kita bisa menunjukkan ketaatan kita kepada Allah? Terlebih di tengah masa pandemik pada saat ini, di mana ruang gerak kita serba terbatas. Bahkan untuk pergi beribadah di gereja pun sekarang ini, untuk saudara-saudara yang berusia lanjut, berusia lebih dari 65 tahun, sudah tidak dapat lagi beribadah di gereja untuk sementara waktu ini. Bagaimana caranya kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan? Saudaraku, mari kita gunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mungkin selama ini kita hanya berada di rumah, tetapi biarlah dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita, waktu, tenaga yang kita miliki, kita bisa mengerjakan karya-karya Allah di dalam diri kita lewat hal-hal yang sederhana. Mungkin kita bisa menghubungi teman, sahabat, keluarga lewat telepon, menanyakan kabar mereka, mendoakan mereka. Mungkin selama ini kita kesulitan untuk melakukan pelayanan di gereja. Kalau begitu, apa yang bisa kita kerjakan? Berdoa untuk orang-orang yang melayani Tuhan, berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Saudara, ada kesempatan untuk kita terus melayani Tuhan. Ada kesempatan untuk kita terus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita dibentuk Tuhan? Maukah kita menyerahkan waktu kita, hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Mari bersama-sama kita merenungkan, dan kita boleh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur oleh karena firman Tuhan yang kami renungkan boleh mengingatkan kami bagaimana keselamatan adalah anugerah yang boleh kami terima di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan ketika kami mengerjakan keselamatan, itu bukanlah supaya kami menjadi orang-orang yang selamat, bukan sebagai orang-orang yang masuk surga karena usaha kami, amal ibadah kami, tetapi karena kami hidup di dalam takut akan Tuhan, ketaatan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan. Kami mau belajar mempergunakan waktu, kesempatan hidup yang Tuhan berikan
sekalipun serba terbatas, tapi kami mau mempergunakan semua kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Kami boleh menyatakan cinta kasih kami terhadap sesama. Kami boleh mengabarkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami bersama dengan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab pada saat ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.